Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Februari, saya berada di depan gedung Sekolah Nasional Plus Manjusri, Padang. Salah satu-satunya sekolah bernafaskan Buddhis Kota Padang dan di Sumatera Barat. Hari ini saya akan melaporkan mengenai situasi, kondisi, dan suasana masih dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek Xinjia tahun 4724 fungsi Pangtili atau 2577 fungsili. Dan hari ini adalah hari pertama murid-murid bersekolah setelah lama libur, baik libur menyambut Imlek maupun libur awal puasa. Nah, ini adalah suasana sekolah ya yang dihiasi dengan nuansa Xinjia. Dan pagi ini ya jam 9 kita ada mengundang tim barongsai dari HBT Eng Beng Tong, Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang, untuk melakukan atraksi di Sekolah Nasional Plus Manjusri ini. Nah, ini adalah satu upaya bagi kita untuk senantiasa melestarikan dan menanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai karakter yang baik, budi pekerti yang baik dari peradaban, budaya, dan tradisi orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese. Nah, makanya di sekolah ini ya suasana perayaan Tahun Baru Imlek sangat terasa. Ya, kita ada mendekor sekolah, kemudian mengundang barongsai hari ini, dan nanti hari Sabtu ada kegiatan Xinjia Party, ya, ramah tamah kekeluargaan dalam rangka rayakan Xinjia, ya. Hari Sabtu tanggal 28 Februari tahun 2026 ini. Jadi ini adalah suasana sekolah. Kita akan masuk sedikit di lantai 1 dan nanti kita akan mengundang barongsai untuk beratraksi sehingga bisa disaksikan oleh murid-murid Sekolah Nasional Plus Manjusri. Nah, di sebelah ini adalah gedung wihara. Jadi wihara dan sekolah ini menyatu karena dibina oleh satu yayasan, yaitu Yayasan Triratna Padang. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam melihat bagaimana dekorasi suasana perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2026 ini di Sekolah Nasional Plus Manjusri. Nah, sekarang kita akan masuk ke lantai 1-nya, di mana lantai 1 ini terletak kelas-kelas untuk TG dan TK. Ini adalah prasasti peresmiannya pada tahun 2017. Jadi kalau dihitung sudah cukup lama sekolah ini, sekarang 2026 sudah sekian tahun. Nah, ini adalah suasananya, dan ini adalah gambar Bodhisatwa Manjusri yang menjadi pelindung dari sekolah ini. Nah, ini adalah suasana sekolah, ya. Ini adalah nilai-nilai filosofi, core value, dan juga visi misi dari Sekolah Manjusri dan juga prinsip-prinsipnya. Sekali lagi, sekolah ini bukan sekolah orang Tionghoa saja, tapi sekolah kebangsaan. Jadi semua suku, bangsa, etnis ada di sekolah ini. Sudah tidak membeda-bedakan. Dan juga bukan sekolah berkiblat ke Tiongkok umpamanya, tetapi ini adalah
sekolah yang nasional, ya, tetapi menerapkan nilai-nilai karakter, budi pekerti dari budaya dan falsafah para orang Tionghoa. Itu adalah komitmen kita. Nah, ini altar dari Bodhisattva Manjusri, ya, ada gambar Buddha. Dan sekali lagi, sekolah ini bukan hanya untuk murid-murid yang beragama Buddha, tetapi semua agama ada. Karena prinsip kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Dan anak bangsa itu bukan hanya orang Chinese, tetapi seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah kantor administrasinya. Ya. Walaupun gedung Sekolah Nasional Plus Manjusri ini sudah berusia 9 tahun lebih, namun terjaga kebersihan, kerapihan, dan keindahannya. Nah, ini banyak kata-kata renungan yang kita kutip dari Master Cheng Yen dan lain-lainnya. Nah, ini untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada anak-anak, sehingga anak-anak yang bersekolah di Sekolah Nasional Plus Manjusri, mulai dari PG, TK, SD, dan SMP, hanya baru sampai SMP, ya, tidak hanya kita harapkan menjadi anak yang pintar, cerdas, terampil, kreatif, namun juga adalah anak-anak yang baik, berbudi pekerti luhur, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan berkarakter. Inilah secara singkat visi dan misi dari Sekolah Nasional Plus Manjusri. Ini suasananya, anak-anak lagi belajar. Saya memang sengaja tidak masuk kelas supaya kegiatan belajar mengajarnya tidak terganggu. Dan sekolah ini punya basement, ya. Basement ini dulu kita gunakan untuk parkir, namun sekarang berubah fungsi juga jadi tempat playground anak-anak dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi menjadi ruangan serbaguna karena kita kekurangan ruangan di sekolah ini. Dan itulah sebabnya maka sekolah ini hanya baru sampai SMP. Belum bisa terus sampai SMA, kecuali kita punya gedung baru, gedung 2-nya. Dan ini sedang kita usahakan. Mudah-mudahan ada para dermawan yang tersentuh, terketuk pintu hati nuraninya untuk mendukung pengembangan sekolah ini, sehingga memiliki gedung 2 yang mana kita akan lanjutkan nanti pendidikannya ke tingkat SMA maupun SMK. Nah, ini atraksi barongsainya telah dimulai. Ada 6 barongsai yang beraksi, ada 4 barongsai besar dan 2 barongsai kecil. Nah, ini adalah tim barongsai dari Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang, Heng Beng Tong, yang memang ada kerjasama dengan pihak Wihara Buddha Warman Padang dan juga Sekolah Nasional Plus Manjusri. Dulunya di sekolah kita dan di wihara ada tim barongsai, namun karena satu dan lain hal dibubarkan dan semua propertinya kita hibahkan ke tim barongsai HBT Pusat Padang. Nah, ini adalah barongsai yang memberikan penghormatan di Taman Buddha dan Kuan Yin. Nah, ini memberikan penghormatan di San Pao Tien, Ruang Puja Triratna. Ini kebiasaan dalam tradisi orang Tionghoa. Barongsai ini kalau ada altar Buddha, Bodhisattva maupun para dewa, mereka memberikan penghormatan terlebih dahulu. Nah, ini setelah selesai memberikan penghormatan, barongsai ini berjalan menuju ke sekolah, ya, dan kemudian melakukan aksi yang ditonton oleh anak-anak dengan penuh sukacita dan penuh antusias, ya, apalagi dengan adanya
barongsai kecil ya dalam aksi ini. Nah, ini ketika barongsai memasuki gedung Sekolah Nasional Kusman Yusri untuk melakukan pembersihan ruang-ruangan kelas dari energi-energi negatif. Itu adalah kepercayaan tradisi dalam budaya orang Tionghoa dengan atraksi barongsai ini. Nah, ini memberikan penghormatan di altar Bodhisattva Manjushri Wensi Seri Pusta yang menjadi penduduk dari Sekolah Nasional Kusman Yusri. Anak-anak tentu saja menyambut kehadiran barongsai dan juga ada badut berbentuk kaisar ya, yang cukup unik itu karena dipakaikan rebel kacamata hitam dan anak berkerumun, dan kemudian barongsai ini naik ke lantai 2, ke lantai 3 dan juga ke aula. Namun saya tidak ikut naik karena saya menunggu saja di bawah. Guru-guru kita tidak semua beragama Buddha, malah banyak yang beragama Kristen, Katolik, Islam, dan memang pada kenyataannya tidak banyak umat Buddha yang mau menjadi guru. Ini sudah berdirinya sekolah kita ini sudah 17 tahun, tetapi kita masih kesulitan mencari guru-guru yang Buddhis dan Chinese yang mau mengajar. Nah, kalaupun ada yang Buddhis, itu biasanya guru-guru yang kita datangkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Binarakita Lampung. Jadi seperti Pak Jumadi, kepala sekolah, dan guru-guru agama semuanya adalah alumni dari SKIAB Binarakita Lampung. Ini suasananya, anak-anak ini memang sangat antusias. Di mana barongsai pergi, mereka akan berbondong-bondong mengikutinya. Namun sebenarnya selain budaya kesenian barongsai, naga, wushu dan lain sebagainya, kita juga harus memahami bahwa budaya, tradisi, dan peradaban Tionghoa tidak hanya sekedar permainan atau kesenian, tapi banyak nilai-nilai dulu yang menyangkut moral, budi pekerti yang harus mulai kita gali, kita tumbuh suburkan, kita kembangkan di dalam pendidikan generasi muda orang-orang Tionghoa dan pada khususnya, dan generasi muda Indonesia pada umumnya. Inilah yang menjadi salah satu visi dan misi serta goal dari Sekolah Nasional Kusman Yusri. Jadi menghadirkan barongsai ini dan juga ada atraksi naga itu hanya sebagian dari penanaman nilai-nilai luhur dari budaya, tradisi, dan peradaban orang-orang Chinese yang sangat tinggi. Namun jangan pernah kita lupakan untuk mengangkat juga nilai-nilai
sejarah dari orang-orang Tionghoa ini juga sangat lama. Katakan lebih dari 5.000 tahun yang lalu di daratan Tiongkok mainland itu sudah tumbuh peradaban yang sangat tinggi, yang sangat mempengaruhi dunia. Nah, ini adalah atraksi barongsai di halaman. Ya, sementara yang lain melakukan pembersihan di lantai atas. Ya, yang di bawah ini beratraksi menghibur anak-anak. Ini adalah cucu saya yang pertama, Leon Bradley Wira Putra Limanus atau Lim Kianting. Nah, ini para guru PKL dari Wonogiri, ya, Raden Wijaya Wonogiri. Nah, ini adalah siswa-siswa SMP, SD, dan juga ada PGTK yang menyaksikan atraksi barongsai di hari pertama sekolah setelah libur yang cukup panjang. Nah, ini mereka lagi dengan penuh antusias menyaksikan atraksi barongsai. Nah, ini ketika barongsai semua sudah selesai melakukan pembersihan di ruangan-ruangan atas kelas-kelas sampai ke aula. Nah, ini mereka kembali ke bawah untuk melakukan atraksi dan kemudian juga menerima angpau dari murid-murid. Memang sehari sebelumnya kita sudah umumkan di grup orang tua murid Sekolah Nasional Khusus Majusi bahwa ada atraksi barongsai, dan bagi orang tua yang berkenan silakan menitip angpau berapapun isinya kepada anak-anak. Ini hanya sebagai bentuk rasa simpati kita pada tim barongsai yang telah mau beratraksi di sekolah kita. Memang ada juga kita dengar beberapa tokoh agama secara tidak bertanggung jawab, entah dengan maksud tujuan apa, melarang, katanya orang yang beragama mereka tidak boleh menyaksikan atraksi barongsai, tapi tidak boleh memberikan angpau. Nah, tetapi alasannya tidak jelas. Ya, mungkin saja si pendeta ini takut kalau nanti angpau diberikan kepada barongsai maka jatah angpaunya berkurang. Nah, ini gurauan saja, tetapi sebenarnya memang mungkin ada latar belakang itu. Karena semua yang terkait dengan uang dilarang. Orang Chinese sembahyang pakai buah-buahan, kue-kue dan lain sebagainya, dikatakan tidak boleh menyembah berhala. Ya, tetapi saya pikir mungkin kalau itu berbagi untuk sembahyang buah-buahan, kue-kue, mungkin jatah untuk tokoh agama ini berkurang. Makanya semua manusia ini banyak yang terfokus pada materi. Dan inilah mungkin sebab anjuran-anjuran tidak boleh menyumbang untuk agama lain, tidak boleh memberi angpau kepada barongsai, tidak usah menyembayangi para orang tua dengan persembahan sesajian. Padahal walaupun mungkin anak-anaknya sudah beragama lain, tetapi orang tuanya dulu agamanya adalah agama Buddha yang menganut tradisi dan budaya Tionghoa. Tidak ada salah anaknya memberikan persembahan buah-buahan, kue-kue, makanan, minuman sebagai wujud dari bakti dan balas budi pada kedua orang tua. Tapi caranya berbeda, karena orang tua ini juga agamanya dulu berbeda. Sampai dia meninggal pun dia belum ganti agama. Jadi kalau anak-anak menghormati agama orang tuanya, ini tidak ada salah. Nah, ini adalah cucu saya yang kedua, Lim Kianting, ya, Jaya Sena Wardanali, ya, yang merupakan anak dari anak perempuan saya, Cincin Teacher Media Dewi. Dan ini adalah momen ketika barongsai beratraksi dan saya memberikan angpau pada tim barongsai
HBT Pusat dan Bengkong Pusat Padang ini sebagai ungkapan terima kasih pada tim barongsai yang telah mau bekerja sama mengadakan atraksi di lingkungan Sekolah Nasional Pusat Islam. Nah, ini ada beberapa anak-anak yang sedang memberikan angpau kepada tim barongsai. Di dalam tim barongsai HBT Pusat Padang ini juga ada beberapa mantan murid-murid SMP yang pernah dulu bersekolah di SMP Sekolah Nasional Pusat Islam. Namun karena kita hanya baru sampai SMP, mereka tidak lanjut ke SMA. Dan saat ini mereka sudah SMA, ada yang sudah kuliah. Mereka banyak juga yang aktif di dalam tim barongsai HBT Pusat Padang ini. Atraksi dari barongsai ini untuk menerima semacam persembahan makanan berupa daun selada dan jeruk. Nah, ini memang sebagai pelambang selada itu karena dulu nenek moyang orang Chinese sini adalah agraris. Jadi mereka melambangkan kesuburan tanaman-tanaman, sayur-sayuran dengan melambangkan seolah-olah barongsai ini gemar makan daun selada dan jeruk, yaitu lambang dari emas, jadi lambang kekayaan, sehingga perayaan tahun baru Imlek itu identik dengan buah jeruk, ya terutama jeruk mandarin yang berwarna kuning. Nah, ini adalah lambang emas. Jadi memberikan jeruk itu lambang memberikan kekayaan, dan kekayaan dalam zaman dulu bukan berupa uang tetapi berupa emas. Nah, inilah kemudian Caisen ini juga membagikan gula-gula kepada anak-anak untuk menambah kegembiraan, keceriaan dan kemeriahan di awal tahun pelajaran yang baru saja dimulai setelah libur panjang. Marilah dalam memasuki tahun Kuda Api tahun 2026 ini kita bangkitkan kembali semangat kerja keras dan etos kerja yang tanpa kenal lelah dan pantang menyerah yang dimiliki oleh nenek moyang kita, orang-orang Tionghoa yang menjadi leluhur dan nenek moyang kita zaman dulu, sehingga kita bisa melihat bagaimana suksesnya Republik Rakyat Tiongkok saat ini menjadi negara besar yang maju dalam bidang ekonomi, dalam teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan salah satu warisan, bukan hanya budaya kesenian, ya adat istiadat, tetapi juga semangat dan etos kerja ini perlu kita tumbuhkan di kalangan generasi muda orang-orang Tionghoa. Nah, ini adalah TV saya yang kedua, Jianseng, ya, Jianseng, Jayasena Wardanaldi. Ini anak pertama dari istri saya, Widya Dewi Dharma Putri, dipanggil Teacher Cincin, yang menjadi kepala sekolah SD SMA Pusat Islam. Nah, dia pun untuk menyaksikan atraksi barongsai HBT Pusat Padang.
Persembahan biru, lambang kekayaan, lambang emas dalam keadaan sudah terbuka, dan menyerahkan sebuah pandal dari tim barongsai Headbangtong ABP Besar Padang ini, dan saya juga mempersembahkan angpau. Nah, ini adalah pandalnya Himpunan Bersatu Teguh Headbangtong ABP Besar Padang dengan tim barongsai dan tim naganya. Namun kali ini yang tampil hanya barongsai, sedangkan tim naganya tidak tampil pada kesempatan ini. Dan ini adalah di penghujung dari acara penampilan atraksi barongsai ini, dan mereka akan pamit pulang. Semoga tahun Kuda Api ini akan berlangsung dengan baik dan lancar di sekolah magistri. Anak-anak dapat belajar dengan baik, ya. Walaupun kesannya tahun Kuda Api ini semangat cepat bergerak dan kemudian juga penuh energi, namun semuanya tentu kita harapkan adalah gerak cepat yang baik, yang selalu waspada, yang selalu berkesadaran. Nah, inilah yang kita harapkan. Semoga Bola Nasional Magistri berhasil membawa generasi muda ini menjadi generasi yang tidak hanya pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi juga adalah generasi yang baik, berbudi pekerti luhur, tahu sopan santun, tata krama, berkarakter dan bermoral. Ini adalah Pak Saiful, para SMT Sekolah Nasional Magistri yang muslim yang juga ikut memberikan angpau pada barongsai yang berwarna pink ini. Nah, ini adalah guru-guru yang non-Buddhis yang juga dengan penuh sukacita ikut berpartisipasi memberikan angpau. Dan saya rasa ini adalah salah satu bentuk toleransi, kerukunan, dan keharmonisan hidup beragama di tengah-tengah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itulah yang penting kita pahami oleh bangsa Indonesia. Marilah kita menumbuhkan kehidupan yang harmoni. Hanya dengan harmoni inilah Indonesia bisa maju, terus berkembang, mencapai kejayaan, dan terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penuh berkah berlimpah bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sambil sata Arya Hentu, sambil sata Bawantu Sukitata. Sadu